Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihwanul Najib, NIM E2019-2368 dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Industri. Di sini saya akan sebagai moderator, tapi juga akan menjelaskan tentang perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Adapun juga penjelasan tentang 3 perusahaan, yaitu 1. Definisi perusahaan, 2. Tujuan perusahaan, 3. Teori perusahaan. Nah, ini yang akan menjelaskan teman saya, mbak-mbak yang cantik ini, dan juga akan berkenalan. Monggo, mbak-mbak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziyadatun Nafisah, NIM E2019-2366. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi perusahaan. Nah, perusahaan ini merupakan badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan sendiri adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa dalam sebuah perusahaan. Semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Adapun jenis-jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama, perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Jadi di sini kita perusahaan ini mengelola kekayaan alam tersendiri. Yang kedua, perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengelola ladang atau lahan. Yang ketiga, perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dari setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Yang keempat, perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan. Yang kelima, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Adapun jenis-jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan ada 2. Yang pertama, perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh negara. Misalnya perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya. Yang kedua, perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar perusahaan tersendiri. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan dasar yang melandasi pembentukan suatu perusahaan. Hal ini dirumuskan berdasarkan target kualitatif atau kuantitatif serta pencapaian keuntungan. Setiap perusahaan mencanangkan masing-masing tujuannya berdasarkan hasil keputusan rapat direksi maupun pendiri usaha. Tujuan yang ditetapkan akan menjadi titik yang menentukan arah perusahaan tersebut. Pentingnya memiliki tujuan adalah agar semua kegiatan operasional dapat terarah dan bergerak menuju titik tujuan. Dengan landasan di atas, tujuan perusahaan adalah dasar didirikannya perusahaan berdasarkan poin-poin yang dirumuskan secara terukur. Selanjutnya, 3 pedoman dasar dalam merumuskan tujuan. Sebagai perusahaan yang menyediakan produk dan layanan jasa, penting untuk menjaga 3 pedoman sebagai bekal pembentukan tujuan, diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu tujuan harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat secara ekonomi dan sosial harus dapat dirasakan seluruh pihak. Dalam bagian ini, pelaku usaha seyogianya mampu memberikan nilai ekonomi bagi lembaganya, karyawannya, dan kemajuan usahanya, serta tetap memperhatikan nilai sosial yang dapat dibangun antar individu dalam perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, yaitu tujuan harus memiliki nilai implementasi terhadap strategi-strategi perusahaannya. Pedoman berikutnya adalah perumusan berdasarkan nilai implementasi strategi yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Tujuannya harus sesuai dengan pengalaman strategi perusahaan dalam mencapai target. Hal ini berarti adanya keselarasan dalam membuat tujuan dan melakukan strategi usaha. Yang ketiga yaitu tujuan harus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bekerja dan bekerja tidak akan seimbang tanpa hasil yang setimpal. Sebagai perusahaan yang bergerak pada suatu bidang, maka sudah sepantasnya menerima imbal untung yang sepadan. Hal ini juga harus disematkan dalam tujuan sebagai landasan penting bahwa perusahaan pasti memiliki tujuan untuk meraup keuntungan. Selanjutnya, karakteristik tujuan perusahaan. Sebelum merencanakan tujuan perusahaan, Anda harus memiliki karakteristik tujuan dan teliti. Yang pertama, harus spesifik. Spesifik dalam bertujuan artinya menyusunnya secara jelas, rinci, dan merincikan perusahaan Anda. Hal ini dapat berupa pernyataan yang ringkas dan padat dalam sebuah kalimat, namun tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, terukur. Terukur dalam artian dalam tujuan telah dipertimbangkan agar ditakar dengan tepat sehingga benar-benar dapat tercapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan tidak boleh dibuat asal-asalan, hanya demi kata yang menyentuh saja, namun harus dibuktikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi, tujuan berkarakteristik terukur adalah porsi kuantitatif dan kualitatif yang dapat dicapai berdasarkan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, ambisius. Tujuan harus memiliki nyawa ambisi yang kuat, yang apabila seorang membacanya akan muncul getaran bagaimana semangat perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut pun harus berambisi dalam mencapai tujuan semua yang telah disusun dan ditargetkan dapat tercapai sama harapan. Selanjutnya, harus realistis, bukan berdasar pada mimpi dan angan-angan. Tujuan harus memiliki karakter real, nyata, dan benar-benar dapat diwujudkan dalam perusahaannya. Perusahaan harus menyatakan dengan jelas dan rasional mengenai tujuan usahanya. Selanjutnya, berbatas waktu. Dalam merealisasikannya, tujuan harus ditargetkan dengan waktu tertentu agar perusahaan memiliki acuan jelas mengenai waktu. Hal ini untuk menghindari keterlambatan dalam melakukan kegiatan dan untuk mencapai kinerja agar cepat tercapai target sesuai waktu yang ditetapkan. Yang terakhir, harus konsisten. Konsisten yang selalu dipegang erat. Sebagai perusahaan yang memberi pelayanan dan produk kepada masyarakat, maka haruslah memegang kuat konsistensi tujuan yang telah dipatenkan. Hal ini sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Konsistensi dan komitmen yang dipegang teguh dapat meningkatkan kepercayaan khalayak terhadap produk dan layanan usahanya. Sekian penjelasan materi tentang tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Fatmawati, NIM E2019-2367, kelas Ekonomi Syariah 8, kelompok 9 Ekonomi Industri. Akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Yang pertama adalah teori neoklasik. Teori neoklasik berkembang dengan pembaikan teori organisasi klasik berdasarkan percobaan Hawthorne.
yang memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling berkaitan dengan erat, dan sikap karyawan yang merupakan faktor yang penting bagi peningkatan produktivitas. Karakteristik utama teori neoklasik dalam menjelaskan lokasi industri adalah yang pertama, fokus pada variabel utama ekonomi, seperti biaya transport, biaya tenaga kerja, dan lain-lain, dengan mengabaikan proses sejarah, ekonomi, politik, dan sosial. Kedua, menganalisis faktor-faktor ekonomi secara abstrak dengan pendekatan deduktif untuk menarik generalisasi kemana industri akan memilih untuk berlokasi. Ketiga, mengasumsikan bahwa hukum-hukum ekonomi berlaku universal yang berdasarkan atas rasionalitas ekonomi yang mengarahkan perilaku. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9 mata kuliah ekonomi industri. Terima kasih yang sudah menonton di video YouTube channel kami. Mungkin bila ada salah kata atau maupun kata-kata yang kurang mengenakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, moderator, menyudahi untuk presentasi kali ini. Saya mau pamit dulu untuk mengakhiri. Wallahu wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.